Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang lisensi. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Miftah Nurjana, absen 21. Saya Ikhlas Sulastri, absen 15. Saya Lila Mesia Nurita dari absen 19. Saya Siti Ayudiara Madita dari absen 31. Saya Siti Nur Solihati dari absen 32. Berikut presentasinya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang open source license. Open source license adalah perjanjian hukum yang mengatur penggunaan distribusi dan modifikasi perangkat lunak terbuka. Pengguna bebas menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan dengan syarat menjaga keterbukaan hasil modifikasi. Dan ada salah satu aplikasi antivirus yang berbentuk open source. Yang pertama ada ClaimEV. Merupakan antivirus open source untuk mendeteksi trojan, virus, malware, dan serangan-serangan lain. ClaimEV ini merupakan standar open source untuk email gateway scanning software. ClaimEV meliputi multi-thread scanner, daemon, dan juga perintah-perintah command line untuk melakukan scanning dan juga melakukan update secara otomatis. Kemudian ada kelebihan ClaimEV. Yang pertama, gratis. ClaimEV tersedia secara gratis untuk penggunaan pribadi maupun komersial. Ini membuatnya menjadi pilihan yang terjangkau untuk organisasi atau individu yang membutuhkan solusi keamanan tanpa biaya lisensi. Yang kedua, ringan dan efisien. ClaimEV dikenal karena mempunyai dampak yang rendah terhadap kinerja sistem. Ini membuatnya cocok untuk digunakan pada sistem dengan sumber daya terbatas atau lingkungan server. Yang ketiga, multi-platform. ClaimEV dapat diimplementasikan di berbagai platform termasuk Unix, Linux, Windows, dan macOS. Kemudian ada kekurangan ClaimEV. Tidak ada perlindungan real-time. ClaimEV tidak menyediakan perlindungan real-time terhadap ancaman yang masuk. Ini bisa menjadi kelemahan untuk pengguna yang memerlukan perlindungan secara instan. Kemudian tergantung pada database tanda tangan. Seperti banyak solusi antivirus berbasis tanda tangan, ClaimEV bisa mengalami keterlambatan dalam mendeteksi ancaman baru sehingga database tanda tangan diperbaharui. Kemudian kurang fitur dibanding solusi berbayar. ClaimEV mungkin tidak memiliki sejumlah fitur dan fungsionalitas yang ditawarkan oleh solusi antivirus berbayar yang lebih canggih. Baik, selanjutnya ada trial license. Trial license atau lisensi uji coba adalah lisensi perangkat lunak yang memberikan pengguna hak untuk menggunakan perangkat lunak tersebut untuk jangka waktu tertentu. Biasanya sebagai periode percobaan. Setelah periode tersebut berakhir, pengguna biasanya harus membeli lisensi penuh jika ingin terus menggunakan perangkat lunak tersebut. Aplikasi antivirus atau open source. Norton Antivirus adalah produk perangkat lunak antivirus atau anti-malware yang didirikan oleh Peter Norton, dikembangkan dan didistribusikan oleh Symantec atau sekarang Gen Digital sejak tahun 1990 sebagai bagian dari keluarga produk keamanan komputer Norton. Ia menggunakan tanda tangan dan heuristik untuk mengidentifikasi virus. Fitur lain yang disertakan di dalam adalah pemfilteran spam email dan perlindungan phishing. Baik, di sini ada kelebihan Norton, yaitu Norton dikenal memiliki teknologi deteksi ancaman yang canggih dan sering memperbarui database tanda tangan untuk mendeteksi malware baru. Lalu Norton menyediakan firewall yang kuat untuk melindungi sistem dari ancaman yang datang dari jaringan, termasuk serangan yang mungkin terjadi melalui internet. Selain deteksi virus dan malware, Norton menyertakan fitur perlindungan tambahan seperti proteksi identitas, block phishing, dan pemindaian email. Baik, di sini ada kekurangan Norton, yaitu Norton Antivirus seringkali termasuk dalam kategori perangkat lunak berbayar dan harganya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa alternatif
freeware atau shareware. Proses instalasi dan pemindaian pertama kali dapat memakan waktu yang cukup lama, terutama pada sistem yang lebih lambat. Meskipun Norton telah berusaha meningkatkan kinerjanya, beberapa pengguna tetap melaporkan bahwa perangkat lunak ini dapat mengonsumsi sejumlah sumber daya sistem. Selanjutnya ada shareware license. Shareware license adalah jenis perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Namun, pembuatnya meminta pengguna untuk membayar jika mereka memutuskan untuk terus menggunakan atau mendukung pengembangan selanjutnya. Aplikasi antivirus shareware license adalah Avast. Avast adalah sebuah program antivirus yang dikembangkan oleh Alwil Software yang berdomisili di Praha, Republik Ceko. Program ini pertama kali dirilis pada April 1988. Avast adalah salah satu program antivirus yang pertama dirilis untuk Windows x64. Kelebihan Avast yang pertama yaitu Avast dikenal memiliki kemampuan deteksi dan perlindungan yang baik terhadap virus, malware, dan ancaman keamanan lainnya. Proses pemindaian oleh Avast cenderung cepat dan memakan sedikit sumber daya sistem, sehingga tidak menghambat kinerja perangkat. Avast menyertakan firmware yang kuat dalam beberapa versi produknya, memberikan perlindungan tambahan terhadap ancaman jaringan. Kekurangan Avast. Yang pertama adalah notifikasi pop-up yang sering. Beberapa pengguna melaporkan bahwa Avast dapat menghasilkan notifikasi pop-up yang cukup sering, terkadang dapat dianggap mengganggu. Yang kedua, paket gratis dengan fitur terbatas. Meskipun Avast menawarkan versi gratisnya, fitur-fitur keamanan tertentu hanya bersedia di versi berbayar. Yang ketiga, ada fitur tambahan yang tidak diperlukan. Beberapa pengguna mungkin merasa bahwa beberapa fitur tambahan yang disertakan dalam paket Avast tidak diperlukan atau terlalu berat. Oke, selanjutnya ada freeware. Freeware adalah perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis tanpa biaya. Pengguna memiliki hak untuk menggunakan, mendistribusikan, dan dalam beberapa kasus memodifikasi perangkat lunak tersebut tanpa membayar. Freeware seringkali tidak memiliki batasan waktu pengguna atau keterbatasan fungsionalitas sebagai pada lisensi uji coba. Contoh aplikasi freeware yang kita ambil adalah AVG Antivirus. AVG Antivirus adalah program antivirus yang dibuat oleh AVG Technologies. Sebelum bernama AVG Technologies, perusahaan ini bernama Grisoft. Kemudian ada kelebihan AVG. Yang pertama, keamanan yang efektif. AVG dikenal memiliki tingkat deteksi yang baik terhadap berbagai ancaman keamanan seperti virus, malware, dan ransomware. Yang kedua, ada pemindaian yang cepat. Proses pemindaian AVG umumnya berlangsung dengan cepat dan menggunakan sumber daya sistem yang wajar. Yang ketiga, mode pembayaran aman. AVG menyertakan mode pembayaran aman yang dirancang untuk memberikan perlindungan ekstra selama transaksi keuangan online. Selanjutnya, kekurangan AVG. Pertama, notifikasi promosi. Beberapa pengguna melaporkan menerima notifikasi yang mempromosikan produk berbayar atau fitur tambahan AVG yang terkadang dianggap mengganggu. Yang kedua, pengumpulan data pengguna. AVG seperti antivirus gratis lainnya dapat mengumpulkan data pengguna untuk analisis yang dapat menimbulkan kekhawatiran privasi bagi beberapa pengguna. Yang ketiga, memerlukan pembaruan rutin. Seperti semua program antivirus, AVG memerlukan pembaruan rutin agar tetap efektif. Pembaruan ini dapat mengonsumsi bandwidth internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit.